Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa mengikuti sesi keempat ini. Ini adalah sesi terakhir, tapi bukan berarti selesai. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Ada yang nggak sehat? Ya sehat. Masih ingat dengan kemarin materi yang sudah kita diskusikan, praktekkan bersama? Mengenai apa kemarin? Bagaimana cara kita merubah perilaku anak dengan teknik menyuruh dan memberikan konsekuensi atau komitmen secara tertulis. Dan kemarin Bapak Ibu sudah diberikan tugas. Ada yang mau berbagi dengan tugas kemarin? Ada yang mau berceritakan? Satu orang, silakan. Bagaimana prakteknya yang kemarin waktu di rumah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jauh dari sih nggak ada yang ini ya. Oke. Soal perilaku ini ya Pak ya. Jadi ada sih sekali yang membuat kesepakatan tertulis sama anak yang paling besar, karena ya sedikit ada perubahan perilaku dari cara bicara dia lebih tenang, lebih jelas. Tapi yang agak susah itu meminimalisir gangguan, karena dengan HP masih agak susah gitu. Cuma udah mulai kendor sih. Dan saya ada satu kemarin hari Jumat ya kesepakatan tertulis tapi nggak dibawa ya ini di rumah. Jadi ininya A dalam sebulan ini mengerjakan tugas. Saya kasih tugas kasih pekerjaan rumah Pak. Ya bisa anak cowok juga harus bisa membantu orang tua ya di ini dalam sebulan. Cuma contohnya kalau setiap pagi tugasnya itu udah tugas itu aja aku. Terus nanti kalau siang-siang angkat jemuran A, tapi nggak usah di ini terus rapiin kamarnya. Dalam sebulan full nanti akan HP-nya rusak, nanti insya Allah nanti mama beliin gitu sih, kasih kesepakatannya gitu. Dan alhamdulillah dalam seminggu ini sih udah mulai ada perubahan sedikit dia sudah berani istilahnya udah bisa inilah udah bisa sering kan tadinya dia tertutup Pak, sekarang udah mulai terbuka sedikit soal cerita di sekolahnya, di pelajarannya. Kayak tadi pagi aja semalam itu saya bilang udah minta izin ke ininya kan harusnya kan ini jadwal besok ada vaksin, sekarang tuh isi data buat isi formulir buat besok vaksin. Saya bilang kan ini udah dikasih ini, iya mah udah difotoin, udah ini jadi besok sama ibu gurunya sudah dipisahin formulirnya, jadi ini besok. Jadi alhamdulillah adalah perubahan yang lebih baik ya, sedikit. Saya mau nanya, ada kendala nggak Ibu ketika mau memulai penerapan kesepakatan tersebut? Kendalanya ada sih sedikit, tapi saya kasih pengertian dulu. Jadi kasih kesepakatan dulu nih gini. Jadi sebelum
nulis peraturan kan saya ini dulu kompromi dulu istilahnya. Ini mama mau ngasih ini nanti ya kalau ini nanti sanksinya ini saya bilang. Tapi kalau ayahnya nurut ini kan nanti ya kalau pengen apa istilahnya nanti diusahain diturutin gitu. Ada sih ya, tapi kalau yang kecil kan ada yang kecil masih kelas 1 SD, kalau itu mah kan masih usia membangkang itu kan masih agak susah kalau yang menerapkan buat yang kecil, maksudnya anak yang satu aja yang besar dulu. Luar biasa, luar biasa. Ya, semoga ibu-ibu yang lain juga bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari kemarin ya. Oke, sekarang kita lanjut mengenai bagaimana kita mengatasi perilaku agresif. Ya, tanpa sadar Bapak Ibu dan juga kita semua pasti pernah melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang bersifat menyerang atau agresif. Coba diingat-ingat. Bapak Ibu kalau kesel, bagaimana reaksinya? Oke. Ngegas. Satu suaranya ngegas. Oke. Kayak motor. Oke, coba kita identifikasi perilaku dan perkataan yang sering Bapak Ibu lakukan atau anak Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu ataupun anak merasa kesel, ya kan? Marah, jengkel, kira-kira apa saja? Pertama, tadi apa tuh? Ngegas. Ngegas berarti ucapan. Apa yang ngegas bahasa Indonesia saja? Marah ya? Marah ya? Oke, marah. Apalagi? Naik darah. Darah tinggi. Darah tinggi Pak. Kayaknya apa ini? Dampak nanti. Ini hebat nggak pernah marah kesel ya? Apa kira-kira? Sama ngomel ya. Marah ngomel. Ini beda. Ngomel. Apalagi? Kalau saya sih biasanya diem, berangkat sendiri wae lah, misalkan ini. Saya suka nangis. Nah, nangis berarti ini ya, menangis. Oke, kemudian tadi berangkat diem-diem apa bahasa Indonesia ya? Pundung. Apa bahasa Indonesia pundung? Dia ya pundung lah. Kabur. Aduh. Udah, pokoknya kabur tanda kutip lah. Ya. Apalagi? Diam. Oke, diam tadi udah diam. Diam ya. Kalau diam berarti ini perilaku kali ya. Diam. Disuruh diam aja. Diajak ngomong diam. Kan gitu kan? Apalagi? Nah, ini yang saya suka ini. Apa tuh bahasanya? Apa? Banting. Banting barang, kayak harga aja ya. Banting barang. 10-3. Apa lagi? Pernah nutup pintu keras? Iya. Oh, iya kan? Menutup pintu keras. Oh iya, banting pintu ya. Banting pintu. Waduh. Apa lagi? Dumel Pak. Banting sapu katanya Pak. Oh, juga ngomel udah. Sini. Banting barang kalau sapu mau udah. Banting barang ya, piring, sapu, ember, Dan kawan-kawan. Ada yang akan mencubit anak? Enggak. Kalau ada. Sekarang mah bilang kalau dia kalau tapi dan Kan bicara dulu, Bu. Iya,
Mencubit ya. Mencubit anak. Oke, jadi ini harus kita simpulkan. Jadi apa yang dimaksud dengan perilaku agresif? Apa itu perilaku agresif? Dari sini nih, ini kan contoh nih. Bentuk-bentuk perilaku yang biasa Bapak Ibu lakukan, ucapan yang biasa Ibu keluarkan ketika marah, kesel, jengkel, ya kan? Dan ini masuk pada kategori perilaku agresif. Jadi apa tuh perilaku agresif? Yo. Yang bisa menjawab boleh pulang deh. Kontrol ya, Pak. Kalau bisa menjawab tuh udah lulus. Tadi udah bahasa tapi panjang. Coba tadi sampaikan aja. Iya, biasanya kontak itu. Jadi perilaku agresif adalah sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita ucapkan, ini membuat orang yang lawan bicaranya menjadi sakit, menyakiti, ya kan, mencederai dan melukai. Ketika kita marah, pasti ada pihak yang tersakit. Kan begitu kan? Ketika ibu-ibu misalkan mencubit atau membanting pintu, pasti ada pihak lain yang merasa tersakiti. Ya kan? Misalnya tiba-tiba lagi bicara, ibu langsung banting piring. Berarti kalau bicara kan langsung berpikir tersinggung dia. Tersinggung. Dan ini bisa saja dialami oleh semua orang. Bukan hanya ibu, tapi juga anak. Mari kita coba identifikasi. Biasanya anak-anak kita kalau marah, kalau kesel, bagaimana perilakunya? Oh, coba kita identifikasi. Ini kan kelakuan ibu ya, sama bapak ya. Sekarang perilaku dan ucapan anak. Ketika anak kita marah, kesel, jengkel, apa itu namanya, tidak nyaman, apa yang biasa mereka lakukan? Langsung ke kamar, masuk kamar. Masuk kamar ya. Sambil termenung. Masuk kamar, nggak mau keluar. Oke. Jadi lebih senang di kamar ya? Murung. Mengurung diri ya? Diri. Iya. Oh saya jadi nggak bisa bahasa Indonesia lagi ya? Ikutin aja saya. Apalagi ya? Kenapa nggak muncul kata mengurung diri ya? Iya. Apalagi? Pergi. Hah? Pergi. Kabur ya? Iya. Kabur. Wah, anak kita luar biasa nih. Apalagi? Nangis kadang nangis. Menangis. Oke, menangis. Cewek sekali nangis sebenarnya. Diam. Diam. Apa ya diam bahasa Indonesianya? Diam. Terdiam. Terdiam. Ya saya ditanya lah berapa lama itu. Ya, kayak tadi ya, kayak orang tuanya ya. Iya. Ya. Jadi kalau daun nggak jauh. Apalagi kira-kira? Marah-marah. Marah. Ini batu ucapan ya. Iya. Oke, marah. Apalagi? Membentak. Oke, bentak. Apalagi? Termasuk nada tinggi banyak. Marah, nada tinggi. Melawan kadang. Gimana, Pak? Melawan. Melawan. Oke, melawan. Berarti ini melawan berupa kelakuan atau ucapan? Ucapan. Jadi nggak jawab aja. Kalau bahasa saya mah apa tuh ya istilahnya tuh? Ngeyel. Manuk. Ngeyel. Ngeyel ya, ngeyel. Ngeyel. Kalau ibunya ngomel. Ngeyel. Apa lagi? Ngeyel teh berarti adiknya membangkang Pak ya? Adiknya membangkang. Kodok jadi bejaan kolot ya itu. Ya, bangkang. Iya. Bangkang. Bangkang tuh berarti perilaku ya? Perilaku. Perilaku ya?
kembangkan. Kadina kelek. Ada lagi? Ada di sini depan sama masyarakat. Sini. Ada lagi kira-kira? Kira-kira cukup. Cukup? Oke, cukup. Selanjutnya adalah sebelum melanjutkan kita menyamakan dulu pemahaman persepsi kita. Jadi perilaku agresif adalah sesuatu yang kita lakukan, ya kan? Berupa tindakan dan ucapan. Yang tentunya ini akan membuat orang lain menjadi tersakiti, ya kan? Karena agresif pasti sifatnya menyerang. Terima. Kamu gitu ya? Nggak nerima. Perilaku agresif berarti perilaku yang menyerang terus. Oke, sehingga ini akan membuat berdampak terhadap beberapa kondisi negatif. Nanti kita akan lanjutkan diskusi. Sekarang adalah kita melihat nih yang tadi. Ini yang biasa sering dilakukan orang, terutama orang tua ketika marah tanpa sadar nih kadang-kala. Kalau kesel, ya kan, geplakin. Ya tujuannya sih bukan menyakiti, tapi tersesat itu anak, ya kan? Oke. Atau mencubit. Pelajaran untuk berkelahi ya. Ya, oke. Kemudian menendang. Ya soal sokor biasanya seperti itu. Yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Lalu juga kata-kata. Kalau marah agresif pasti kata-kata yang keluar nggak bagus. Nanti mau diganti ya kalau marah tuh, ya kan? Dasar calon presiden. Kan itu kan? Kan begitu kan? Bisa nggak tuh nanti kalau marah dirubah kata-katanya? Anak pintar. Anak pintar, soleh, kan itu kan? Tapi apa yang boleh dikirakan? Dan hati-hati dalam ucapan gitu loh. Dasar anak Badung. Kayak lama dia kabulkan ke Allah, kok malah jadi anak Badung. Terus kan? Dasar anak ngeyel. Nah, bisa jadi kan ada ungkapan. Ucapan adalah. Maka ketika marah, hati-hati dengan ucapan kita. Marah itu pasti ada. Kurangi marah. Ucapan. Dirobah ucapannya. Marah sih marah. Dasar anak pinter. Gitu kan? Dasar calon presiden. Kan gitu kan? Luar biasa ya. Karena ini juga banyak kasus orang-orang yang sukses itu ternyata ibunya ketika marah keluar kata-kata yang bagus pada anak itu, iya kan? Ini fakta. Oke, kemudian berikutnya adalah ketika kita menghadapi seperti itu, menghadapi anak yang perilaku agresif, ketika keinginannya nggak dituruti, ketika kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, yang menimbulkan suatu kesalahan, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan pada anak? Aku diem kabeh. Juga, katakan masih itu juga Pak. Masih yang kemarin diurus-urus kayak gini. Diurus-urus. Ya. Banyak tahu atau kesaleh. Itu paling ya Pak. Ayo, silakan berbagi pengalaman kira-kira. Ketika Bapak Ibu marah, ngambek, atau melihat anak kelakuannya tidak menyenangkan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menasehati. Biasa ya? Iya, Biasa. Nasihat udah lah. Nggak ada lah. Nggak ada. Udah kosong. Oke, nasihati apa lagi? Ya, cuma nasihat tuh nadanya beda. Kalau lagi marah isinya mah nasihat, cuma nadanya beda. Iya, apalagi nih? Ekspresi mukanya juga beda. Mama tuh capek. Ada lagi?
nasehatin ya Pak, kita ngomelin ya. Kata dia. Kata dia. Ngerasa Yo. gimana ibunya masih yang padahal Asal bener orangnya dia. Diamin gitu mungkin. Mendiamkan. Diam-diamkan. Tinggalin aja berdiam. Jadi ketika anak kita marah, kesel, atau menunjukkan perilaku agresif, yang harus kita lakukan adalah pertama mendengarkan. Ya kan? Balik dulu ke awal. Ada itu kan? Dengerin. Ya kan? Setelah mendengarkan, kita menanyakan. Ya kan? Apa yang membuat adek kesel? Ya kan? Oke, itu tanyakan apa yang membuat adek, misalnya adanya banting piring misalkan, tanyakan apa yang membuat adek jadi banting piring misalkan. Kesel sama mama, kenapa mamanya langsung iya, gua kesel. Langsung keluar asap. Nah, setelah itu berikutnya adalah menyadarkan, mengidentifikasi kepada anak apa yang dilakukan itu tidak baik. Ya kan? Lalu kemudian mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika misalnya sedang marah, ketika menghadapi masalah dengan temannya, ya kan? Ketika mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari teman di sekolahnya misalnya. Ya, jadi pertama dengerin, ya kan? Karena kalau kita mendengar dia ngomong terus, kita dengerin, nggak dipotong, itu sudah mengurangi rasa beban psikologis Anda. Sudah selesai dia ngomong, ya kan? Pasti dia ngomong berhenti nih, ya kan? Nggak mungkin dia akan ngertos terus kan? Nah, sudah melihat dia berhenti, baru kita menanyakan apa yang membuat dia berperilaku seperti itu. Ya, kenapa demikian? Lalu baru berikutnya adalah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika sedang menghadapi situasi seperti itu. Ya, oke, jelas? Jelas aja nih. Kalau jelas, tolong dibagi 3 kelompok. Gak apa diem semua sih. Ya, silakan 3 kelompok, 1, 2, kan 10, berarti yang 3, 4. Ya, silakan. Yang kata aja lah, kata aja. Nanti silakan didiskusikan, ya, dipraktekkan. Ya, ada 3 kasus. Mana yang ini? 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok 1, 2, 3 kelompok 2, 2, 3 kelompok 3. Oke, saya dengerin bacaan kasusnya ya. Aku mau dicatat dulu. Banyak. Tidak. Ya, enggak, ini. Kelompok ini. Ya, 1 aja. Mau banyak. Nah, yang kelompok 1 kasusnya adalah Nah, dia. ini maksudnya kan jadi kesini aja habis 3 gitu. ini kasusnya kelompok 1 jadi kelompok 1 ya. Kelompok Iya. 1. Ini 2, ini 3. Kelompok 1. Orang tua adik dipanggil oleh guru BK. Oleh guru BK. Karena Adi memukul dan bertengkar dengan kakak kelasnya, sehingga menjadi tontonan teman-temannya.
Guru BK menjelaskan bahwa Adi memukul Budi karena Budi datang ke kelas Adi. Dan mengejek Adi dengan suara keras di depan kelas. Nanti diberikan peran ya, siapa yang jadi orang tua, siapa yang jadi anak ya. Pak, kasus 2, kelompok 2. Ria dan adiknya berebut buku komik yang sama-sama mereka sukai. Padahal mereka sudah pernah membaca buku tersebut. Mereka berebut sambil berteriak dan saling menarik hingga buku tersebut robek. Kelompok 3. Saat ibu melihat HP Dina, ibu kaget melihat isi percakapan. Di grup sosial media Dina. Dina dan teman-temannya mengejek, meledek, bahkan mengancam satu teman di dalam grup tersebut. Oke, jadi instruksinya silakan Bapak Ibu bermain peran ya di cerita ini. Lalu kemudian peragakan di depan kita semua ya. Bagaimana cara mengatasi perilaku agresif di masing-masing kasus tersebut. Saya beri waktu 5 menit cukup ya? Oke, 5 menit kelamaan ya? Oke, saya beri waktu 5 menit. Biar matang. Silakan diselesaikan. Mikirnya. Siapa yang bermain peran? Silakan. Baiklah Pak pemirsa dimanapun Anda berada. Mana anaknya? Ini. Oh, anaknya berdua ini. Oke. Ini orang tua. Orang tua. Gak siap. Tolong kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan. Timernya nggak mulai ini Pak. Silakan datang aja. Silakan datang. Oke. Dede pinjam ya teteh. Nggak boleh. Ini punya adik. Punya teteh. Boleh. Teteh belum baca. Lupa si dede mah disobekin. Mama aja sobek. Si dede yo. Masih cing wae. Kalau ini mah masih sudah Yo si dede na yo disoe-soe bayu. Mereka kayak rambut mah, aja mah. Iya, tetena pada sambut ya, tapi ku tetena ulah pun mantap. Oke atuh teteh heula can sadaya macan hoyong deui. Atuh ngalah, dede ngalah heula ka AA.
Terus satu anak dia akur salaman pasikeun. Sok kerenan. Sok teh keng sok ieu deui nya. Keng sok arondel deui ai sareng aa sareng dede teh rarukun. Mohon Dia maaf. mamah nangteu dah sih. Mohon maaf. Mohon maaf. Udah ya? Oke, Udah. aplaus. Berdiri. Saya mau minta kelompok 1 untuk mengevaluasi dan menilai apa yang tadi dilakukan oleh kelompok 2 ini. Bagus? Ya Ade sama kakaknya kan minta itu rebutan buku. Terus sama kakaknya kan gak dikasih. Belum gak dikasih. Seharusnya yang jadi kakak itu ngalah dulu gitu. Jangan sampai seperti Sabana. satu sobek itu sih itu. Terus ngalah dulu. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Mencoba mendengar enggak? Menggali enggak? Tidak menggali. Kenapa anaknya kakak beradik ini sampai rebutan majalah atau buku? Iya kan? Sampainya sobek. Ini kan apa penyebabnya? Biasanya anak ini mencari perhatian dari orang tua, ya kan? Oke. Lalu orang tua menilai apa yang dilakukan oleh kakak beradik ini itu bagus gak, bener nggak? Ketika misalkan baca buku tapi hanya rebutan lalu sobek, bener nggak? Ya, harusnya baca buku bareng kan begitu, ya kan? Nah, jangan selalu suruh mengalah terus, nanti kapan-kapan dia akan marah, berontak, ya kan? Kok lagi adik yang dibelain, kakak harus ngalah. Kalau begitu terus, nanti kapan-kapan dia akan berontak. Lebih baik dilakukan metodenya, ya kan? Suruh baca bareng, ya kan? Nah, ada pihak yang merasa tersakiti. Apa nih? Nah? Oke, aplaus ya. Ketika anak kita melakukan memperlihatkan perilaku agresif, ya, maka pertama adalah kita cari tahu dulu. Tanyakan dulu apa yang menyebabkan anak kita berperilaku seperti itu. Ketika anak kita menceritakan, kita harus mendengarkan. Jangan langsung potong apa yang nasihatin. Kebiasaan. Kebiasaan lah. Bawaan lah. Sampai lagi latihan aja bawa-bawa. Padahal ini lagi latihan ya. Apalagi praktek ya. Ya. Jadi pertama tadi cari tahu dulu kenapa anak kita berbuat seperti itu. Aku pun juga suami, ya kan? Aku tetangga atau siapa aja lah, kan begitu ya. Kita kenal. Tentunya mereka yang bersangkutan kan menjelasin, ya kan? Gak mungkin perilaku tanpa ada sebab, pasti ada sebabnya kan? Nah, ketika menceritakan sebabnya, maka kita mendengarkan, menyimak ya, jangan sampai hanya mendengarkan. Karena kalau mendengarkan bisa aja anak kita bercerita, kita sampai main HP, iya kan? Atau kita sambil ngerjain pekerjaan yang lain. Kalau kita menyimak, maka hentikan semuanya, iya kan? Tadi main HP, hentikan HP-nya, dengerin, ya kan? Dengerin, perlihatkan bahwa kita mendengarkan secara aktif. Lalu setelah mengidentifikasi, menggali apa yang menjadi penyebabnya, kita berikan itu penilaian bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak bagus, tidak baik. Lalu kemudian dibuatlah aturan, misalnya ya tadi aturan itu adalah nggak bagus. Mestinya, contoh misalkan kayak tadi kasus pertama, ya kan? Adi dibully oleh Budi,
sehingga membuat adik ini marah, ya kan? Spontan dia melakukan perilaku memukul, ya kan? Atau berkelahi, sampai ribut di kelas. Lalu guru BK-nya datang, ya kan? Datang, kemudian guru BK-nya memberitahu ke orang tuanya. Orang tua ketika mendapatkan laporan seperti itu, terapin, ya kan? Jangan langsung memberikan judge hukuman kepada anak. Ya. Tanya dulu apa yang membuat adik berbuat demikian. Ya jawab, saya kesel mah yang saya dihina, diejek segala macam begitu kan? Lalu kemudian dinilai. Kalau misalkan adik kesel, dibully, kemudian memukul, itu adalah perilaku yang tidak bagus. Ya kan? Nanti kalau terjadi lagi, segera misalkan beritahu guru bapak atau guru BK, ya kan? Biar kita sampai tahu. Jadi kita berikan solusi juga. Ini contoh misalnya. Kasus yang kedua kan kakak beradik, dia rebutan majalah, katakanlah ya. Akhirnya sampai terjadi keributan, sobeklah majalah itu. Orang tua kan yang melihat, dia langsung berespon. Tadi yang dilakukan betul-betul itu alami. Ya kan, orang tua itu alami betul itu. Biasa. Ketika lihat anaknya itu alami itu betul itu. Betul Pak kesehariannya. Iya betul alami itu natural, ya kan? Saya disebut iya dari itu. Yes. Nah, ketika melihat atau mengalami seperti itu, maka kita mintakan kakak beradik itu untuk menjelaskan apa yang membuat mereka berdua itu jadi berantem misalkan, bukan buku, ya kan? Oke. Setelah itu kita berikan pemahaman pada mereka bahwa apa yang dilakukan kakak beradik bertengkar, sebutan, apalagi sampai merusak buku itu adalah tidak bagus. Lalu kita berikan solusinya. Kenapa tidak baca bareng? Ya. Jadi jangan sekali-kali terus menerus kakaknya suruh ngalah, ya. Apa harus ngalah? Saya adik, ya, saya adik gitu loh. Nanti kelamaan kalau sering disuruh ngalah terus, khawatirnya kakaknya ini dia akan memendam kemarahan yang terselubung, ya, bukan Pak, dan memperlihatkan dan menilai orang tua ternyata tidak adil, ya kan? Oke, seperti itu. Jadi orang tua ternyata nggak gampang. Iya Pak. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kasus yang ketiga kan terkait dengan siapa tuh si Dina, HP kan? Nah, ibunya kan melihat di HP, ternyata HP-nya kan ada tulisan yang membuat kaget loh. Ternyata Dina ini ikut-ikutan mengejek temennya di dalam grup. Tanyakan apa yang menyebabkan dia seperti itu. Mungkin saja dia pengen diakui oleh teman grupnya. Karena kalau dia nggak ikut-ikutan pembuli, nanti khawatir nggak diterima oleh kelompoknya. Khawatir malah justru dia akan dibully oleh yang lain. Maka dia mencari perhatian dari kelompoknya dan diakui. Itu biasanya begitu anak remaja, kan? Dia nggak peduli masalah bersalah, itu dia ikutan. Biar keberadaannya dia diterima. Setelah itu baru kita berikan penilaian dan ketentuan aturan bahwa mengejek, menghina orang lain itu tidak bagus, tidak baik, iya kan? Kenapa tidak diberikan? Misalnya apa namanya? Hidup bareng, iya kan? Mencari solusi bareng dengan teman-teman. Itu contoh misalnya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mengalami, menemukan ada perilaku agresif dari anggota keluarga kita, maka jangan langsung
Tapi kita menggali dan mendengarkan, lalu kita berikan penilaian bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak bagus, ya kan? Dan kita buat aturan. Ya, paham ya? Adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi, mengurangi agar anak tidak berperilaku agresif. Ini ada caranya. Yang pertama, cabut sesuatu yang senang anak, yang disenangi. Sebagai dulu, terserah nanti ya, gitu kan. Ibu harus tahu apa saja yang disukai, yang disenangi oleh anak kita, ya kan? Ini menjadi konsekuensi. Ketika anak berperilaku agresif, maka berikan hukuman, ya kan? Mencabut kesenangan, tapi hanya bersifat untuk mendidik ya, bukan batu dendam. Oke ya. Yang kedua adalah kita memberikan pekerjaan tambahan kepada anak. Ada tugas yang harus dilakukan oleh seorang anak. Oke. Jadi pertama, yuk kita kenali dulu. Kira-kira apa saja yang disukai oleh anak kita? Apa kira-kira Bu? HP. HP. Di mana-mana HP baik. Kedua apa lagi? Jam main. Ya. Berarti jam main. Pertama HP. Oke. Kedua Jam main. main ya, bermain ya. Nah. Oke. Apa lagi? Nonton TV. Oke, nonton TV. Apa Ada lagi? yang lebih disukai anak. Nah, itu. Nah, Uang oke. jajan. Uang jajan. Modal ya. Makanan. Oke. Jadi kita kenali dulu. Maka ini contoh ya, contoh misalkan. Nanti sekarang Bapak Ibu dicari masing ya. Maka ketika anak kita melakukan sesuatu yang tidak bagus dan kita sudah memberikan solusi, masih angger baik, ya kan? Diulang terus, maka disinilah diterapkannya hukuman. Jangan Ya kan? baru Hukuman. melakukan kesalahan langsung dihukum. Ya jangan, ya kan? Kalau misalkan dia terus-menerus diulangi gitu loh, ya kan? Dengan adik misalkan berantem terus, ya kan? Gitu ya. Kalau satu kali dihukum, Iya. itu akan munculnya dendam. Ya, makanya. Dia balas. Karena kalau satu kali dihukum, itu berlaku hukum balasan. Jadi ketika kita salah, langsung dihukum. Balasannya. Jadi nantinya akan membentuk anak itu dendam. Bahkan cenderung tidak menerima atas hukuman tersebut karena belum ada toleransi dulu, kan anak bisa salah ya, bisa apa gitu. Ya, jadi anak juga harus kita arahkan untuk mampu menilai apa yang dia lakukan salah. Ya kan? Ya. Sudah tahu bahwa dia ini adalah perbuatan yang salah. Lalu kemudian dia mengulangi. Kita ingetin lagi. Dan ternyata terus diulang. Kan kesel juga ini. Kadang-kadang kita bingung, ngapain biar anak kita berubah, ya kan? Biar anak kita nggak mengulangin perbuatannya lagi. Maka disinilah diterapkan hukuman. Hukuman tujuannya untuk mendidik. Apa yang kita berikan hukuman? Cabut dulu sementara sesuatu yang bikin anak menjadi senang. Oke, ya kalau nanti kakak misalnya adik masih lagi berantem dengan misalkan adik di rumah kebutuhan, misalkan saya kurangi uang jajannya. Ya. Dan hukuman ini harus diterapkan. Jangan sampai memberi hukuman tapi akhirnya dilanggar. Konsisten gitu loh. Nanti akan jadi kepercayaan atau patokan bagi dia tenang kalau salah dihukum dan tidak. Gitu. Ibunya ngurangi uang jajan, bapaknya ngasih uang jajan. Atau sebaliknya, bapaknya yang mengurangi uang jajan, ibunya yang nggak tega. Dan posisi itu
pasti banyak terjadi. Iya, Masuk. dan itu nggak bisa minum mana? Ada dari neneknya Lupa, mungkin. Dari Iya. neneknya apa? Dari sisa anak itu Nggak Pak. apa-apa kalau dari yang sebenarnya dari yang lain sudah berarti udah ada hukuman, cuman kembali ya kalau di sini ada bapaknya mah ketika itu pun bisa dipadukan ketika ibunya menghukum tidak ya, tapi akan ada dalam posisi tertentu yang memang harus diberikan walaupun kadang ibunya yang mau memberikan tetapi karena hukuman ini sudah berlaku kasihlah ke bapaknya Pak kasih tapi dengan syarat tadi memberikan tapi untuk mendidik juga komitmen lagi akhirnya jangan bapaknya dikasih nih jangan bilang kayak gitu tapi awas jangan lagi kayak gitu jadi akhirnya kan ada komitmen lagi bahwa dia bertanggung jawab ke dua orang dari sini udah dihukum dari sini udah sempat dispensasi tapi ada syaratnya penguatan ke yang ibunya bisa di jadi ada kekompakan ya ada kekompakan jangan intinya yang tadi disampaikan jangan ibu menghukum bapak ngasih boleh ibu menghukum bapak ngasih tetapi ibu sama bapak tetap jadi satu satu tujuan untuk mendidik ini menghukum untuk mendidik bapak pun ngasih untuk mendidik gitu. Ya, dan hukuman ini harus ada batas waktunya. Kemanusiaan. Kamu itu kan, oke, nanti mama akan kurangi uang jajan selama seminggu. Kan, aku bilang gitu berarti. Ya kan? Lalu dia diterapkan. Oh ternyata orang tua saya benar ya. Apa yang dia omongkan dia lakukan. Nah ini menjadi pembelajaran buat Anda. Kalau misalkan HP dia senang cabut, adek nggak boleh main HP. HP mama amankan dulu selama 2 hari. Contoh misalkan ya, benar 2 hari nggak boleh main HP ya. Termasuk juga hukuman. Selain mencabut apa yang anak sukai, kita juga berikan hukuman tambahan pekerjaan. Misalnya membersihin rumah, ya kan, buang sampah, atau nganterin makanan ke nenek, terserah. Hukuman pekerjaan ini syaratnya satu pekerjaannya tidak boleh yang memberatkan, nggak boleh ya kan itu. Yang kedua pekerjaan ini ringan tapi jarang dilakukan oleh anak kita. Ya, contoh misalkan buang sampah ke tempat TPA misalkan, oh iya kan, coba ya kan, itu misalnya contoh. Bapak Ibu silakan merencanakan kegiatan apa yang paling disukai yang bisa Bapak Ibu lakukan bersama anak, apa saja. Ya kan, kemudian kapan waktunya ya kegiatan itu bisa dilakukan bareng. Nah silakan dituliskan masing-masing jenis kegiatan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan bersama dengan anak-anak untuk meluangkan waktu bersama ya, dan kapan itu bisa dilakukan. Kalau hari libur biasanya jam berapa, ya kan? Kalau hari kerja biasanya hari apa dan jam berapa. Silakan ini masing-masing ya, jangan diskusi, jangan ngobrol, beda-beda. Ya dalam seminggu. Ya 3 menit cukup ya, lama-lama. Terima kasih atas perhatiannya dan alhamdulillah 4 kali sesi kita bisa menjalani diri dengan aman, lancar, dan kita akan lanjut pada sesi keluarga ya untuk bareng-bareng dengan anak-anak kita di bawah seperti biasa. Ya, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke bawah. Kenapa? Nah, di bawah.